Oke, sahabat ngaji Mandarin, 大家好，我是阿芬老师，我们要学习汉语吧。那但是首先，我希望你们都愿意订阅、分享和评论我的频道。Oke, sahabat ngaji Mandarin, saya Azman Laoshi. Kita akan belajar bahasa Mandarin. Di topik kita kali ini, kita akan membahas 3 hal yang mesti kita tahu. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat ngaji Mandarin, sudah tahukah apa materi kita hari ini? Sudah? Belum? Bagi yang belum, oke, bagi yang belum, pasti belum like dan subscribe. Nah, gak usah tunggu dulu. Oke, Oke, sahabat ngaji Mandarin, Los akan menjawab pertanyaan tadi. Jadi 3 hal ini adalah pertanyaan dari murid-murid Laoshi. Yang pertama adalah, apa itu aksara Cina? Yang kedua, sejarah Hanzi. Yang ketiga, apa itu Hanyu Pinyin? Nah, di topik kita kali ini kita akan bahas 3 hal ini. Teman-teman, sahabat-sahabat ngaji Mandarin semuanya, sebelum kita mengupas tuntas 3 hal atau 3 materi yang akan kita bahas hari ini, kita mesti hafal. Yang pertama, kita akan mengupas tuntas apa itu aksara Cina. Yang kedua, sejarah Hanzi. Yang ketiga, kita akan bahas tentang Hanyu Pinyin. Oke, sahabat ngaji Mandarin, sudah hafal? Oke, sekarang kita akan bahas yang pertama. Yang pertama adalah aksara Cina. Oke, betul sekali. Aksara Cina ini adalah Hanzi. Oke, aksara Cina ini adalah Hanzi. Jadi tidak hanya orang Cina saja yang menggunakan aksara ini, tapi di negara-negara seperti negara Vietnam, Korea, ataupun Jepang, mereka juga menggunakannya. Oke, bisa dibaca ya. Nah, jadi aksara Cina ini adalah salah satu bahasa tulis tertua di dunia. Nah, jadi teman-teman semua, perbedaan antara aksara Cina dengan aksara Latin itu berbedanya sangat jauh sekali. Yang pertama adalah aksara Latin atau Romawi atau Inggris. Satu aksara itu tidak memiliki arti apapun, berbeda dengan aksara Cina. Nah, aksara Cina atau Mandarin, satu aksara itu memiliki arti yang berbeda-beda, ya, tergantung dari guratannya. Oke, sahabat ngaji Mandarin, pertanyaannya adalah, berapakah jumlah aksara Cina? Sudah tahu? Belum? Oke, Los akan jawab. Jadi, menurut Kamus Kangxi Dictionary, di situ ada 47.035 Hanzi. Walaupun beberapa di antaranya adalah kombinasi dari beberapa Hanzi yang lain. Kamus ini adalah salah satu kamus terpopuler terlengkap di dunia yang disusun pada masa dinasti Qing atau Kaisar Kangxi. Jadi, aksara Cina adalah Hanzi dalam bahasa Mandarin. Oke, yang kedua, sahabat ngaji Mandarin, sejarah Hanzi. Sejarah Hanzi ini Los akan bantu menjawab. Sejarah Hanzi, jadi Hanzi ini pertama kali ditemukan pada masa dinasti Shang pada tahun 6600 sampai 6200 sebelum Masehi. Nah, Hanzi ini pertama kali ditemukan dalam bentuk pahatan ataupun dalam bentuk ukiran yang ditemukan pada tempurung, kura-kura, dan tulang rusa, sahabat ngaji Mandarin. Jadi, Hanzi yang dulu sama yang sekarang berbeda. Kalau yang sekarang hampir mirip seperti lukisan. Karena apa? Karena diadopsi langsung dari objek atau bentuk yang digambarkan. Jadi sahabat ngaji Mandarin, dari tahun ke tahun, Hanzi itu selalu melakukan metamorfosis dari ribuan tahun yang lalu hingga sampai yang sekarang ini. Karena kenapa? Karena hampir setiap dinasti itu melakukan perubahan secara radikal terhadap Hanzi. Nah, sampainya pada tahun 1949 terbentuknya RRC Cina, Mao Zedong menyadari bahwa aksara Cina atau Hanzi adalah bahasa aksara yang sulit untuk dipelajari hingga mengakibatkan 90% penduduk Cina mengalami buta huruf. Hingga Mao Zedong menyederhanakan
Hanzi menjadi 3000 Hanzi. Hingga kita kenal sekarang dengan istilah dua Hanzi. Ada Hanzi yang tradisional dan Hanzi yang disederhanakan. Kita bisa temukan di Hong Kong, di Taiwan, di China, Beijing, kita bisa temukan. Oke, sahabat ngaji Mandarin, jadi sejarah Hanzi dari tahun ke tahun, dari dinasti ke dinasti itu sangat panjang. Hingga sampailah pada yang bentuk sekarang. Yang ketiga adalah Hanyu Pinyin. Oke, sudah tahukah teman-teman semua sahabat ngaji Mandarin? Belum? Oke, lo akan bantu jawab lagi. Jadi Hanyu Pinyin adalah bunyi bersama bahasa. Pinyin sendiri diartikan sebagai lafal atau bunyi dalam bahasa Mandarin. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini adalah Hanzi ya. Hanzi tadi yang kita sudah bahas, Hanzi ini adalah Hanzi-nya. Dan di bawahnya adalah Pinyinnya. Cara bacanya, ini bacanya adalah 我是大学生 我是大学生. Oke, bawahnya lagi terjemahnya adalah saya adalah mahasiswa. Oke, sahabat ngaji Mandarin, 3 hal yang sudah lo jawab. Yang pertama adalah mengenai aksara Cina. Lo sudah menjawab aksara Cina adalah Hanzi yang sekarang kita pelajari. Yang kedua adalah sejarah Hanzi dari masa ke masa, dari zaman ketemunya Hanzi sampai yang sekarang ini itu berbeda. Hanyu Pinyin adalah bunyi bersama bahasa. Cara kita membaca Hanzi. Oke, sahabat ngaji Mandarin, pokoknya tetap terus tonton channel Lao Shi dalam belajar bahasa Mandarin. Bagi yang ingin bertanya, bisa tulis di komen, di kolom komen Lao Shi. Nanti Lao Shi akan bantu membuat jawabannya. Oke, sahabat ngaji Mandarin, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar bahasa Mandarin, karena bahasa Mandarin adalah bahasa yang asyik untuk dipelajari. Tetap optimis, tetap dilatih. Jayo!